11 IPA 1, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah pada sarapan belum? Nanti yang belum sarapan jangan lupa sarapan di jam istirahat ya, biar perutnya nggak kosong. Baik. Mungkin di sini kalian masih asing dengan wajah ibu, atau sebelumnya ada yang sudah pernah melihat ibu mungkin kayak di lorong sekolah ataupun di ruang BK, sudah pernah melihat? Belum. Baik. Jadi ibu izin memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama ibu Anastasia Indita Bumai, dan kalian bisa panggil ibu dengan panggilan Bu Indi. Dan di sini saya merupakan guru baru di sekolah ini dan juga baru pertama kali masuk ke kelas kalian yang akan menggantikan guru sebelumnya. Baik, sudah pada kenal ya dengan ibu? Sudah, Bu. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba siapa yang mau memimpin berdoa? Coba nih, boleh ada laki-lakinya, calon imam. Coba kakak yang ini, boleh? Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya kak. Baik, sudah pada siap untuk belajar belum? Sudah. Saya berharap kita di sini bisa sama-sama saling berproses dengan baik ya. Caranya itu gimana? Caranya itu simple banget, dengan kalian menanamkan rasa ikhlas dalam belajar serta selalu bersemangat dari awal sampai akhir proses pembelajaran, agar nanti materi yang kita peroleh bisa kita serap dengan sebaik-baiknya. Baik, di dalam PowerPoint yang sudah saya tampilkan di sini sudah terlihat ya apa materi yang akan kita bahas, yaitu strategi mengelola keuangan. Sebelumnya nih saya mau bertanya dulu, siapa yang mau menjawab nih? Mengapa sih kita harus mempelajari materi seperti strategi mengelola keuangan? Siapa yang mau menjawab? Baik, kakak boleh kak, sampaikan. Agar kita tuh menjadi pribadi yang lebih tahu kepentingan pembelian, terus juga biar nggak boros-boros banget, Bu. Baik kakak, terima kasih. Nama kakak siapa kak? Nama saya Zabibah. Baik, terima kasih Kak Zadibah. Betul sekali, anak-anak, manfaat dari kita mempelajari materi strategi mengelola keuangan agar kita itu tidak boros, terus kita juga bisa mengatur yang mana kebutuhan dan sesuai skala prioritas juga, dan juga yang paling penting kita bisa bertanggung jawab dalam keuangan yang kita miliki. Nah, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, Ibu mau menjelaskan kenapa juga kita harus belajar topik seperti strategi mengelola keuangan. Jadi, kenapa kita bisa mempelajari mempelajari topik seperti strategi mengelola keuangan dalam bimbingan dan konseling. Jadi, kita mempelajari materi seperti ini itu karena kita sedang menggunakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling, yaitu pelayanan penguasaan konten. Sebelumnya sudah ada yang pernah mendengar apa itu layanan penguasaan konten? Belum. Baik, jadi saya akan jelaskan sedikit terlebih dahulu ya apa itu layanan penguasaan konten. Jadi, layanan penguasaan konten adalah layanan dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk membantu kalian untuk mengetahui keterampilan, sikap, dan juga yang paling penting mengetahui konten-konten yang bermanfaat untuk diri kalian dan untuk di masa depan kalian. Seperti sekarang nih kita lagi mempelajari topik strategi mengelola keuangan, atau misalnya sedang mempelajari topik seperti cara berkomunikasi dengan baik atau cara mengatur jadwal belajar dengan baik. Itu semua sangat penting untuk kita miliki sebagai dasar menjalani kehidupan dengan baik. Lalu di dalam layanan penguasaan konten kita juga
selalu berpegang teguh pada asas-asas. Nah, saya akan jelaskan juga sedikit tentang asas-asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini cerita yang kalian akan sampaikan, misalnya sekarang nih kayak secara langsung ataupun nanti misalnya kalian mau curhat pribadi dengan ibu, ibu berjanji tidak akan membocorkan rahasia kalian kepada siapapun atas diri kalian. Ini tujuannya agar kalian merasa aman, nyaman dan terbuka dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan. Maksudnya apa sih asas kesukarelaan itu? Jadi asas kesukarelaan adalah ibu berharap kalian bisa suka dan rela terhadap ibu, yaitu apapun pembelajaran hari ini itu juga pasti dasarnya dari kemauan dan keinginan kalian agar kalian juga bisa belajar dengan maksimal. Lalu yang ketiga ada asas keterbukaan. Ibu harap pada pembelajaran ini jika kalian misalnya ada yang masih bingung ataupun masih ada yang belum paham dengan materi yang ibu sampaikan, kalian bisa terbuka. Dan atau misalnya nanti ada yang mempunyai pengalaman pribadi tentang cara mengatur keuangan kalian, bisa juga disampaikan. Lalu yang terakhir nih ada asas kenormatifan. Jadi di dalam bimbingan konseling kita juga selalu mentaati dan menghormati norma-norma yang berlaku seperti norma sekolah, norma agama, norma adat istiadat dan yang lainnya. Jadi materi yang akan kita bahas ini pastinya selalu berpegang teguh dan selalu positif untuk kedepannya. Sudah mengerti anak-anak apa itu pelayanan penguasaan konten serta asas-asasnya? Sudah, Bu. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sini pernah nggak sih kalian kehabisan uang saku di tengah minggu? Atau apa biasanya yang membuat uang kalian cepat habis? Siapa nih yang mau sharing pengalamannya terkait pertanyaan ini? Silahkan. Saya Bu. Jadi kakak boleh Kak. Sering Bu kalau akhir bulan soalnya suka pulang sekolah jajan terus Bu. Terima kasih Kak. Kakak namanya siapa Kak? Alis Bu. Alis, baik, terima kasih Kak Alis. Nah, dari pengalaman Kak Alis atau misalnya ada pengalaman kalian juga yang serupa dengan Kak Alis, hal ini tuh menjadi tidak bisa mengatur keuangan kita, terus juga menjadi panik gimana nih kalau uang kita cepat habis, padahal sebelumnya padahal kita belum mendapatkan uang kita habis, padahal kita masih mempunyai kebutuhan yang lain. Nah, kita akan bahas bareng hari ini supaya kita bisa lebih mandiri dan bijak dalam mengelola keuangan kita. Nah, slide berikutnya, mari kita pelajari bagaimana menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan dan menerapkan strategi agar uang saku bisa digunakan dengan bijak dan tidak boros. Jadi materi hari ini kita tidak hanya belajar tentang teori, tapi juga kita akan melakukan suatu kegiatan. Dan ini juga bukan hanya tentang uang saku, tapi juga kita bisa belajar tentang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada mengapa mengelola keuangan itu penting. Jadi mengelola keuangan secara bijak membantu meningkatkan kesejahteraan kita dan memastikan masa kita yang lebih cerah. Apalagi kalian nih yang sudah pada masa remaja, yang bentar lagi akan memasuki dunia perkuliahan ataupun pekerjaan. Materi seperti ini penting untuk kita bisa pelajari sejak sekarang. Selanjutnya nih, apa sih itu kemandirian dalam keuangan? Jadi yang pertama itu kemampuan mengatur uang sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Maksudnya gimana? Misalnya nih contohnya tuh kayak ada temen
ngajak kita makan ricis. Ricis, padahal 2 hari yang lalu kita baru makan ricis juga, tapi kita diajak kayak ayo kita makan ricis lagi. Nah, kalau kita bisa mandiri untuk mengatur keuangan kita bisa kasih batasan ke teman kita, misalnya kayak maaf ya, mungkin minggu depan kita makan ricis lagi. Jadi kita juga bisa, karena saya kemarin sudah makan ricis, jadi kita bisa mengatur keuangan kita. Lalu yang kedua, menunda kesenangan dari kebutuhan yang nggak bisa. Ini kayak anak cewek nih biasanya nih kayak baru kemarin beli liftin kayak yang A, terus tiba-tiba besoknya 2 hari kemudian ada merek baru nih yang keluar, beli juga ikut-ikutan teman atau mau juga punya. Nah, jadinya kalian tidak bisa mandiri dalam keuangan kalian dan malah boros membeli hal-hal yang tidak penting dan kebutuhan-kebutuhan yang harusnya kita beli dan tidak dibeli. Lalu yang ketiga nih, kalau kita bisa mandiri dalam mengatur keuangan kita bisa merencanakan dan mengendalikan pengeluaran. Misalnya nih, kayak bikin jadwal keuangan atau kayak tulis di notes handphone kayak apa aja nih yang udah saya beli. Di sini coba saya mau tanya, ada nggak dari kalian yang suka kayak nulis-nulis kayak hari ini saya beli ini, minggu ini saya beli ini gitu? Ada nggak? Apa? Kamu boleh, Kak? Kayak misalnya jadi pengeluaran sendiri yang disebut bagus. Kakak namanya siapa, Kak? Kak Kirana. Baik, Kak Kirana, bagus, Kak. Berarti Kak Kirana sudah ada nih rasa kemandirian dalam keuangan, seperti merencanakan dan mengendalikan pengeluaran. Selanjutnya, kita juga belajar tentang tanggung jawab dalam mengatur keuangan. Yang pertama, kita tanggung jawab dalam keuangan seperti menggunakan uang dengan sadar dan bijak, lalu punya perencanaan seperti yang tadi Kak Kirana lakukan, terus mencatat pengeluaran dan punya target finansial. Misalnya tuh kayak kita minggu depan aku mau jalan-jalan ke mall, berarti minggu sebelumnya sudah bisa menabung dikit-dikit. Apalagi kan kita belum bekerja, masih mendapatkan uang dari orang tua. Lalu yang ketiga, tidak boros dan tahu batas kemampuan keuangan sendiri. Nah, Ibu juga mau sedikit nih merefleksi diri kalian, pengen tahu nih pandangan kalian mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang keinginan. Yang pertama, jajan boba setiap hari, kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Lalu yang kedua, membeli buku pelajaran, kebutuhan. Lalu beli pulsa darurat, kebutuhan. Alhamdulillah teman-teman 11 IPA 1 udah pada pinter-pinter nih, sudah pada tahu perbedaan dari kebutuhan dan juga keinginan. Jadi selanjutnya, nah di sini kita akan mengerjakan sesuatu nih biar kalian juga bisa menerapkannya ke kehidupan kalian nanti. Tapi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya mau kita ice breaking dulu deh sedikit. Ini simpel aja, soalnya saya lihat udah pada ngantuk nih, sama udah pada lapar nih kayaknya ya. Baik, coba saya minta teman-teman nih sudah ada seperti ini, madep ke kanan sama ke kiri, terus pegang pundak teman sampingnya. Ya, biar nggak ngantuk. Kiri dulu boleh. Kiri dulu ini. Kiri boleh.
Sekarang boleh ke kanan gantian. Ayo, 210.000 per minggu. Misalnya berarti kalau sehari itu kan 40.000 ya. Untuk anak-anak SMA seperti kalian tuh udah banyak banget kan, sehari 40.000 tuh udah gede banget menurut saya. Nah, di sini kalian bisa tulis estimasi biaya per minggu, misalnya transportasi selama seminggu, misalnya berapa ya, misalnya 60.000. Terus alasan pemilihannya misalnya buat naik angkot atau bayar uang bensin gitu. Nah, lalu yang kedua misalnya makan atau cemilan itu seperti jajan, misalnya kalian mau mentargetkan nih, bentar ya, misalnya kalian mau mentargetkan jajan kalian misalnya seminggu mau berapa kira-kira, seminggu 100.000 misalnya. Terus alasan pemilihannya misalnya jajan sehari-hari kayak cilok, kayak beli boba ataupun yang lain. Lalu kebutuhan sekolah misalnya minggu ini kalian disuruh fotokopi sama guru kalian, misalnya keluar uang 5.000, tulis fotokopi. Terus
dan lain-lain juga. Misalnya minggu ini ada teman kalian yang ulang tahun, terus kan memberi hadiah, jadi bagus juga. Terus jangan lupa setiap kalian juga harus sisihkan sedikit uang kalian untuk menabung, walaupun cuma 5.000 ataupun 3.000 ataupun setelah kalian berapa, yang penting ada untuk kalian menabungnya. Nah, selanjutnya juga ada simulasi kasusnya nih. Saya juga mau tahu pandangan kalian gimana, nalar kalian gitu gimana. Misalnya kalian ingin membeli buku favorit seharga 100.000, tapi uang kamu sudah diatur ketat. Nah, apa yang akan kalian lakukan nih? Terus dari mana kalian akan mengurangi biayanya dan apa resiko dan keuntungannya? Ini juga ada di lembar LKS-nya ya, di belakang. Nah, di dalam lembar kerja siswa juga ada refleksi awalnya yang bisa kalian kerjakan, kayak ini untuk pribadi kalian aja, kayak pernah nggak kehabisan uang saku sebelum waktunya, biar kalian bisa merefleksi diri kalian kayak gimana. Nah, sudah pada paham belum? Sudah, Ibu. Sudah pada paham ya. Ibu kasih waktu 15 menit, cukup tidak? Cukup ya. Baik, boleh bisa langsung dikerjakan dari sekarang. Pastikan jangan sampai lebih dari 210.000 ya anak-anak.
Panjang-panjang banget nih jawabannya, keren. Nomor 11 MIPA 1. Sudah Kak? Teman-teman ya. Sudah selesai semua belum? Sudah. Siapa yang belum? Udah. Terus semua ya. Baik. Kita akan bahas satu persatu ya. Coba siapa yang mau memberikan jawabannya tentang jadwal keuangan. Coba boleh maju satu orang atau dua orang. Ayo. Tunjuk aja ya. Iya Bu. Coba apa ya? Coba kakak yang sebelah sini boleh sama temannya boleh berdua. Dia nggak mau semuanya saya. Nah, boleh. Boleh ini yang mau nemenin kakaknya satu lagi. Ini dari Bu. Coba dulu nih yang mau jawab ini dulu aja tentang jadwal keuangannya dulu aja. Teman-teman, jadi saya mempresentasikan menyusun jadwal keuangan. Nah, kan di sini ada di kasihnya itu duitnya 210.000 ya. Kalau saya
buat transportasinya itu 50.000 karena saya itu naik motor, jadi beli bensin untuk seminggu. Nah, yang kedua itu ada makanan atau cemilan. Karena saya tidak mau ngekos dan di rumah, jadi lumayan banyak stok makan di rumah. Jadi saya hanya memegang duit 50.000 untuk makan di luar atau jajan-jajan bahan-bahan makanan biar lebih hemat dan bisa diolah di rumah. Nah, yang ketiga itu ada kebutuhan sekolah. Sebenarnya gak terlalu banyak ya, tapi di sini saya mengeluarkan 30.000 untuk biaya ngeprint dan lain-lain. Nah, untuk dana darurat saya lebih besar, yaitu 50.000 karena kita nggak tahu kedepannya itu ada hal apa yang akan terjadi ke diri kita. Nah, yang terakhir itu ada tabungan lebih kecil, yaitu 30.000 karena sisa dari total semua yang uang diberikan per minggu. Terima kasih Kak. Bagus nih Kakak udah bisa tahu kebutuhannya apa. Boleh sekarang Kakak mau jawab yang simulasi kasusnya? Boleh Kak? Yang ini ya. Terima kasih Kak. Boleh Kak. Pertama nih. Tiba-tiba kamu ingin membeli buku favorit seharga 100.000, tapi uang saku kamu sudah diatur ketat. Apa nih keputusan kakak yang pertama? Yang pertama sih ngurangin biaya dana sekolah ya Bu. Kan itu aku masih 50.000 buat biaya sekolah. Tapi kalau nanti kecil lagi kan nggak mungkin keluar secara 50.000 pasnya gitu kan. Jadi mungkin dipotong 10.000, terus juga sisanya pakai uang tabungan, terus juga minta sama orang tua juga buat tambahan. Yang kedua nih, dari pos mana kamu akan ngurangin biaya tadi ya? Sekolah dan tabungan. Lalu apa nih resiko dan keuntungannya? Resikonya tuh uang tabungannya berkurang, terus keuntungannya itu tidak mengacak uang-uang lainnya gitu. Terima kasih Kak Zaida sama Kak siapa? Zaida, silakan duduk kembali. Terima kasih Bu. Jika teman kalian Kak Ija sama Kak Zaida sudah menjelaskan nih apa jadwal keuangannya dan juga sudah menjelaskan bagaimana kalau misalnya mempunyai situasi tersebut. Nah, dengan kita bisa membuat jadwal keuangan kita untuk diri kita sendiri dulu deh. Jadi kita bisa tahu plan-plannya dan juga bisa nanti kita tidak merasa cemas kalau misalnya uang kita habis, lalu juga kita tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan. Nah, dengan adanya juga simulasi kasus, kita juga tahu misalnya nanti suatu saat ke depannya kita menghadapi situasi seperti ini. Karena kita sudah mempelajarinya hari ini, sudah pernah simulasi kasus, jadi kita tahu kayak kemarin udah pernah belajar, terus saya sudah tahu nih apa yang akan saya lakukan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada situasi seperti ini, kita bisa melakukannya sendiri. Terus selanjutnya nih juga ada, kita bisa merenungkan diri kita. Yang sudah kalian tulis juga nih di lembar kerja siswa kalian, apa manfaat membuat rencana keuangan, terus tantangan apa yang paling kamu rasakan saat mengatur uang saku, dan juga komitmen apa yang bisa kamu buat mulai hari ini. Kalian gak usah jelaskan ke depan lagi, tapi bisa lembar kerja siswanya bisa kalian pegang, terus bisa kalian simpan sewaktu-waktu kalian misalnya terlena dengan, misalnya kalian terlena misalnya lagi dapat uang banyak, terus jadi nggak memikirkan hal lain, jadi cepat boros dan tidak bisa mengatur keuangan. Jadi nanti kalau misalnya kalian merasa seperti itu, kalian bisa buka lagi lembar kerja yang saya berikan, kayak apa sih tadi manfaat yang apa sih manfaat dari membuat rencana keuangan, terus tantangan apa, jadi bisa kalian refleksi lagi.
kita sudah mau di penghujung pembelajaran. Nah, saya mau kasih kata-kata sedikit nih. Uang memang bukan segalanya, tapi cara kita mengelolanya dan bisa menunjukkan seberapa siap kita menghadapi kehidupan itu penting banget. Jadi saya harap setelah selesai pembelajaran hari ini, kita nggak cuma belajar sampai sini aja dan nggak hanya masuk ke kuping kanan terus keluar kuping kiri. Kita bisa menerapkannya sehari-hari mulai dari sekarang. Jadi mulailah hari ini dan nikmati hasilnya di masa depan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau memberi kesimpulan nggak? Mungkin anak laki-lakinya nih, boleh. Coba kakak yang di belakang. Boleh kak. Kesimpulannya bagaimana cara kita untuk sesuatu yang baik dan benar, bagaimana kita mengeluarkan uang itu secara maksimal tapi juga memberikan kita juga dimana kita tahu bahwasanya pengeluaran uang itu cuma 50%. Baik, terima kasih kak. Apa siapa kak? Baik, terima kasih Kak Brian atas jawaban yang sudah diberikan. Teman-teman semua sudah pada paham juga ya? Paham. Baik. Mungkin materinya cukup sampai di sini. Kalau misalnya kalian nanti di luar kelas mau membahas lagi lebih dalam cara mengatur keuangan dengan ibu, surat-surat dengan ibu, boleh datang ke ruang BK. Atau mungkin mau menceritakan hal lain juga boleh kepada ibu. Jadi apa ya? Jadi cukup sekian materi yang saya sampaikan. Ibu harap kalian bisa lebih paham tentang cara mengelola keuangan dengan baik. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum